Semakna dengan menjual adalah menjadikan upah. Datang orang dari misalkan yang sembeli itu sukanya ambil kulit. Kalau dia fakir miskin, dikasih karena fakirnya miskinnya tidak apa-apa. Tapi sebelum sembeli, mari sembeli, nanti saya kasih kulit. Berarti di situ ada nego bahwa kulit itu sebagai upah sembelihan. Jelas ini juga menyebabkan korbannya tidak sah. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah hamimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Lanjut pembahasan masalah hewan kurban. Ini banyak pelanggaran terjadi di lapangan, dianggap sepele dan memang sepele zahirnya. Cuma kalau dibuat maka hewan yang dikurban jadi tidak sah. Jadi apa? Tidak sah. Apa itu? Menjual kulit hewan kurban. Pahami? Jadi menjual kulit hewan kurban itu, kamu sudah kurban nih, beli sapi 1 ekor, beli unta 1 ekor, beli kambing 1 ekor. Setelah itu kulitnya kamu jual, maka hewan kurbanmu tidak sah. Yang kamu sembelih tadi tidak dihitung kurban. Jelas ya? Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, salah satu Ibnu Hajar Haytami rahmatullahi dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, di sana beliau nukilkan sebagai dalil hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man ba'a jildata udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Jadi di situ fala udhiyatalah, nafi total, nafi sempurna, nafi kamil. Jadi nafinya secara menyeluruh. Bukan di situ bukan diartikan nafi artinya hewan korbannya sah tapi tidak sempurna, bukan. Tapi betul-betul tidak ada korban. Makanya dalam mazhab Hanafi juga begitu. Mereka di sana kalau misalkan hewan kulit dari hewan kurban mau dijual setelah ditampung, maka sebelum dijual diserahkan sama ahlinya dulu, si fakir atau si miskin, baru dijual. Paham ya? Semakna dengan menjual adalah menjadikan upah. Datang orang dari misalkan yang sembeli itu sukanya ambil kulit. Kalau dia fakir miskin, dikasih karena fakirnya miskinnya tidak apa-apa. Tapi sebelum sembeli, mari sembeli, nanti saya kasih kulit. Berarti di situ ada nego bahwa kulit itu sebagai upah sembelihan. Jelas ini juga menyebabkan korbannya tidak sah. Semana dengan itu juga menyewakan. Orang perlu kulit, tetapi perlunya hanya beberapa hari. Kamu setelah sembeli kambing, sembeli unta, sembeli sapi, banyak kulitmu disimpan yang sudah kering. Datang tetangga, saya mau sewa dulu. Mau sewa berapa kulit? Mungkin 3 kulit. 1 kulit berapa? Kalau kamu okekan permintaan dia tadi dalam bentuk sewa, maka jelas kurbanmu jadi tidak walaupun nanti kamu itu sewanya 1 bulan setelah itu, 2 bulan setelah itu. Ya, ini hukum ini berlaku untuk selama-lamanya. Jadi bukan nanti 1 tahun berarti sudah boleh dikasih sewa.
sudah boleh dijual, sudah boleh dijadikan upah. Tidak. Jadi semenjak disembeli sampai selama-lama. Jelas ya. Setelah dikasih sekarang, misalnya jadi milik, tidak kasih orang, oke. Boleh dipinjamkan, boleh dipakai sendiri, boleh dibikinkan kerupuk, dimakan. Tetapi disedekahkan untuk si fakir atau si miskin lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Jelas ya? Setelah dia pilih yang afdol, kasih si fakir atau si miskin, apakah si fakir si miskin boleh menjual? Maka kalau ikuti dalam kitab Qulyubi itu tidak boleh juga. Cuma di sana dinukilkan satu pendapat, walaupun isyarahnya kelemah, itu di sana boleh dijual. Yang menjual si fakir si miskin. Jelas ya? Seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Kita yang biasa kurban tahunan, jangan sampai kasih ke panitia yang tidak tahu masail atau fikih kurban itu. Kasihan, kita sudah tenang di rumah, alhamdulillah sudah kurban. Di sisi Allah kita belum kurban. Kenapa? Karena tidak sedikit panitia itu setelah jual kulit hewan kurban di hari Jumat ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman hasil penjualan kulit kurban senilai 500.000. Subhanallah. Paham ya? Jadi zahirnya menguntungkan untuk dunia, tetapi merugikan untuk akhir. Karena caranya salah. Hati-hati ya yang mau kurban. Kalau kasih tahu orang tuamu, jangan jual, tidak boleh. Jadi setelah kita kurban, maka di situ ada beberapa tingkatan dalam membagi itu hewan kurban. Tingkatan tertinggi adalah kamu makan sedikit, sisanya kamu bagi semua. Baginya ke siapa? Pemilik utama itu adalah orang fakir dan miskin. Bisa juga kamu kasih tetangga. Kalau kaya, jelas di situ dikasih bukan jadi milik, alias yang orang kaya tidak boleh jual. Dia hanya boleh makan. Paham tidak? Sementara jual tidak boleh. Kalau orang fakir miskin tadi setelah dikasih ya jadi milik. Mau dijual, mau dimakan, mau apa terserah dia. Paham ya? Itu tingkatan tertinggi. Tingkatan terendah adalah kamu sedekahkan yang wajib itu hanya setengah kilo, 1 kilo untuk si fakir. Ini super pelit. Apa? Kasih sedikit baru semua kamu makan. Yang sedang-sedangnya adalah bagi 3. Sepertiga kamu makan, sepertiga kasih fakir miskin, sepertiga bisa kamu kasih makan tetangga, panggil ke rumah, atau kamu bagi-bagi tetangga mau kaya, orang-orang kaya itu teman-temanmu, tetanggamu dibagi sepertiga. Jelas sih. Semoga bermanfaat. Subhanallah.